Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Apa kabar semuanya? Kemarin ada yang ke PRJ nggak? Ke booth Hadir, ITTS. Bu. Hadir. Wih, siapa lagi Banyak gintek, Bu. yang datang? 2 hari Ya, berturut-turut. oh iya kemarin ya. Intek satu kompi yang datang. Iya, Bu. Tapi di situ Intek buka booth juga nggak? Enggak, Bu. Sebagai pembeli saja, Pak Mul tuh. Wih, sebagai pengunjung. Ya, BTW ini tadi saya lihat katanya hujan es di Tangsel. Tapi belum ngecek sih. Iya, itu pada hujan, Tangerang. Kasih terang. Bekasi terang. Bekasi ini ya, planet sebelah mana itu? Bekasi pinggiran. Bekasi mah Mars, Bu. Gesang. Oke, ini ada info bootcamp. IT Camp. Kita mau ikut itu, Bu. Buka booth. Yes, IT camp betul sekali. Bentar ya, ini saya. Kita rencana mau buka, Bu. IT Camp. Buka booth. Nah, sudah terlihat ya. Jadi IT camp minggu depan itu di kampus ITTS. Untuk pengisinya itu ada dekan kita, kemudian ada dari Ono Center, Pak Ono dan tim, kemudian ada dari tim Sipali yang ngisi sama AMD. Nah, sekarang ini kalau mau registrasi di sini ya, yang di lynk.id/itcamp.id. Terus khusus untuk mahasiswa ITTS itu biayanya 100.000 aja. Jadi udah termasuk makan 3 kali, snack 4 kali selama 2 hari ya, tanggal 8 sampai 9. Dan nginep di kampus nanti. Nah, kalau di link ini kan emang eh, opsinya cuma 2 ya, di link Google Form-nya. Ada pelajar sama profesional, yang pelajar tuh 250. Tapi tetap pilih yang pelajar untuk yang mahasiswa ITTS, terus nanti pas transfer eh, 100.000. Pokoknya kasih tahu aja kalau apa dari ITTS. Di sini ada yang udah daftar untuk minggu depan. Masih rencana mau daftar gitu sih, Bu. Iya, daftar aja Sabtu Minggu di kampus. Kapan lagi nginep di kampus? Hmm. Takut ada Terus hantunya, Bu. ini kan rame-rame. Ya kalau ada hantu ngevlog lah biar ini nge-live kalau ada hantu. Nah, ini sponsornya ada TikTok ya. AMD. Iya, TikTok. Ada AMD, ada Astra, ada Jabra, Delia ya. Ya, kalian dapat materi, dapat sertifikat, terus merchandise juga, door prize dari sponsor-sponsor yang ada. Apalagi yang aktif bertanya, aktif menjawab kuis, itu nanti dapat eh, hadiah. Ini kalau mau daftar, bisa langsung ke link ini ya.
link.id/itcamid, pilih pelajar, transfernya tetap 100.000, tapi tulis dari ITTS. Ini tolong diinfoin juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang mau ikut juga. Ini saya forward ke ini ya. Jadi untuk ini kita masuk ke materi desain antarmuka atau interface. Antarmuka pengguna atau user interface itu adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan kita sebagai manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi sebagai jembatan penghubung kita dengan komputer ya, kayak ya jembatannya itu ya dari mouse, dari keyboard, dari layar sentuh, supaya kita bisa mencapai tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan di dalam komputer. Kemudian ada perancangan angka, merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah bagian sistem itu dibentuk. Jadi ya perancangan untuk ini ya buat apa untuk menentukan tata letak dari aplikasi yang akan dibuat, terus warnanya, warna apa saja yang akan digunakan, kemudian navigasinya, kemudian ya mungkin animasi juga, kemudian interaksi apa saja yang ada di dalam aplikasi atau website yang kita buat. Nah, tentunya juga antarmuka ini kan tujuannya kita untuk ini ya, membuat website atau aplikasi yang kita buat itu mudah dipahami, efisien, dan efektif bagi pengguna. Kemudian, desain antarmuka itu merefleksikan model mental user. Maksudnya merefleksikan kombinasi
pengalaman dunia real atau nyata, pengalaman dari software lain, dan menggunakan komputer secara umum. Supaya kita sebagai developer ya misalnya, supaya kita tuh tidak perlu repot-repot ngajarin dari nol lagi aplikasi yang kita buat tadi kepada calon user. Nah, itulah gunanya, makanya ada user persona. Kalau di salah satu, nggak salah satu sih, di metode apa metode pendekatan untuk user centered design UI UX itu ada yang namanya user persona. Jadi isinya itu ya biodata dari calon user, misalnya ya tergantung dari apa target penggunanya siapa, kemudian di situ juga pas mau menggali user persona itu kan kita tanyakan juga kebiasaan user ini saat menggunakan aplikasi itu seperti apa, terus pernah eh, menggunakan aplikasi apa saja. Jadi kita menggali seberapa paham user ini dengan teknologi yang ada lah. Kemudian desain antarmuka yang eksplisit dan implied action. Explicit actions adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek. Jadi ya ini ya kayak tombol. Jadi maksudnya yang explicit action itu maksudnya kita suka ngelihat tombol yang ada tulisan daftar sekarang misalnya ada tombol gitu. Nah itu maksudnya eh, apa actionnya itu secara langsung tertulis, tersurat gitu. Kemudian implied actions adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Nah, ini misalnya ya hyperlink yang ada di dalam isi tulisan ya. Jadi, kalau misalnya linknya belum diklik, warnanya akan jadi biru, tapi setelah diklik warnanya jadi ungu atau warnanya jadi abu-abu. Kemudian direct manipulation. User mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Ini analoginya itu maksudnya saat kita ngedrag, ini yang di bayangan saya ya, kayak ini loh. Kalau kita bikin story di Instagram gitu ya, kita kan misalnya nambahin stiker atau tulisan gitu. Terus kalau tulisannya itu kita drag ke bawah, terus muncul tempat sampah, ya kan? Nah, jadi eh, maksudnya dari direct manipulation itu tindakan kita itu langsung mempengaruhi objek secara visual, secara langsung. Jadi langsung kita drag langsung kehapus. Kemudian user control mengizinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi. Contohnya itu ada di apa undo atau membatalkan sesuatu saat kita ngetik di Word ya. Jadi pengguna itu harus selalu merasa mereka mempunyai kontrol yang besar, kendali yang besar atas sistem yang sedang mereka gunakan. Lalu ada feedback and communication, selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Ya misalnya itu contohnya ya feedback dari kayak yang link tadi ya, kalau misalnya udah diklik, feedbacknya ya warnanya berubah. Gitu. Jadi kita ngasih tahu ke si komputer ini, maksudnya komputer ini memberitahu ke user kalau link ini sudah pernah diklik sebelumnya. Kemudian
konsistensi, user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Contohnya itu seperti saat kita membatalkan suatu aksi, itu kan biasanya warnanya merah ya, untuk membatalkan suatu aksi. Nah, itu untuk satu aplikasi itu ya diusahakan konsisten dan konsisten juga dengan aplikasi lain gitu. Kalau misalnya membatalkan ya merah gitu. Bukannya malah membatalkan tapi hijau warna buttonnya. Kemudian what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Jadi maksudnya pas saat kita ngedit itu, ngedit di ya di tools manapun ya, apa yang kita buat itu ya apa yang ditampilkan sama komputer. Lalu ada estetik integrity, informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Jadi tata letaknya itu harus rapi, kemudian fontnya konsisten, misalnya untuk header ukurannya berapa, kemudian bodinya berapa, seperti itu. Supaya ya apa user itu tidak ini ya, tidak pusing lah, tidak stres ngelihat uh, terlalu banyak apa font, terlalu banyak warna. Kemudian ada prinsip user interface. Dalam perancangan interface ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Ini menurut Deborah pada tahun 1992. Ada kompatibilitas pengguna, ada kompatibilitas produk, kemudian ada kompatibilitas transisi antar tugas, ada konsistensi, kebiasaan, kesederhanaan, manipulasi langsung, kontrol, efektivitas, efisien dalam penggunaan, keamanan dalam penggunaan, kemudian kesesuaian fungsi, mudah dipelajari dan mudah diingat. Nah, untuk kompatibilitas pengguna. Jadi, maksudnya di sini sebagai desainer itu nggak boleh memukul rata semua latar belakang semua user atau calon user. Jadi usahakan membuat ya misalnya membuat pertanyaan untuk wawancara untuk menggali user persona tadi atau ya untuk penggalian data untuk membuat UI tadi usahakan bahasanya itu ya yang seawam mungkin gitu. Jangan terlalu membawa bahasa teknis dari eh, lingkup user interface UX designer. Kemudian kompatibilitas produk memungkinkan adanya perubahan antar muka agar sistem menjadi lebih kompatibel bagi pengguna. Ya, jadi harus banyak-banyak diskusi, kolaborasi dengan user, ya supaya supaya ya benar tujuan, kemudian interface-nya itu sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Kemudian ada kompatibilitas transisi antar tugas, sistem harus dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan tugasnya. Fungsi-fungsi dalam antarmuka disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada konsistensi, jadi sama kayak yang tadi ya, yang tadi itu kan prinsip desainnya secara umum. Nah, kalau konsistensi itu membantu pengguna untuk dapat menganalogikan dan memprediksi sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Lalu kebiasaan, konsep, terminologi, dan pengaturan antarmuka harus yang dapat dipahami oleh pengguna dengan baik agar pengguna tidak bingung saat
berinteraksi. Lalu ada kesederhanaan, merancang antarmuka dengan bentuk yang sederhana tanpa mengurangi fungsionalitas dari sistem atau produk yang dibangun. Nah, kemudian manipulasi langsung merupakan gaya atau ragam dialog di mana aksi yang dilakukan pengguna dapat langsung terlihat pada tampilan objek yang tampak pada layar monitor. Contohnya itu pada games ya soliter ya, jadi secara langsung dari usernya menggunakan mouse atau misalnya layar sentuh dan termanipulasi langsung saat si usernya nge-drag kartu-kartu di soliter. Kemudian pada program spreadsheet juga ya pengolah kata yang lain juga ya. Kemudian karakteristik yang harus diperhatikan dalam manipulasi langsung adalah bahwa meskipun pada layar tampilan banyak sekali objek yang dapat dioperasikan, tapi pada suatu saat pengguna hanya berkuasa penuh pada sebuah objek yang ada di sana. Kemudian manipulasi langsung ini juga bisa diterapkan pada bidang yang lebih luas. Misalnya ini ada kontrol proses di industri untuk pembangkitan dan penyaluran listrik dan industri makanan berskala besar. Lalu juga editor teks atau pengelola kata yang lain itu what you see is what you get. Kemudian aplikasi simulator juga itu manipulasi secara langsung. Kemudian kontrol. Sistem selalu di bawah kontrol pengguna. Antarmuka harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya pengguna berada, di mana pengguna berada sekarang, kemana pengguna dapat pergi, dan apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Lalu yang ke-9 itu ada efektivitas tepat dalam penggunaan. Apakah sistem yang dibangun dapat membuat pengguna mudah untuk mempelajarinya, efisien dalam melakukan pekerjaan, dan dapat mengakses informasi yang diperlukan. Lalu efisien dalam penggunaan, apakah sistem menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ke-11 itu ada keamanan dalam penggunaan untuk melindungi pengguna dalam menghadapi kondisi yang tidak diinginkan. Salah satu cara pengamanan dengan membuat pesan dari aktivitas yang dilakukan pengguna. Kemudian ada kesesuaian fungsi, mudah dalam mempelajari, lalu ada mudah diingat. Nah, ini mending kita langsung ke ini ya, dua pendekatan merancang tampilan. Jadi kita nanti bedah jurnal untuk melihat contoh metode UI UX itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya itu ada pendekatan namanya User Centered Design atau metode UCD, pendekatan perancangan berbasis pengguna yang merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsepnya adalah user itu menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Kemudian ada user design approach, pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Kita coba cek secara langsung ya, kita bedah jurnal mengenai user centered design biar kelihatan gitu alurnya seperti apa saat mendesain UI UX.
Metode-metode UI UX yang biasanya sering digunakan itu ada yang populer ya, ada user centered design, terus ada design thinking. Ini pasti eh, teman-teman udah pernah dengar nama metodenya. Jadi pada intinya tuh ya sama kayak SDLC ya. Pada intinya ya alurnya mirip di dalamnya, cuman eh, kategori frameworknya yang berbeda gitu. Di tahap satu apa, kalau di UCD, kemudian di design thinking itu apa. Gitu. Nah, ini coba kita lihat yang dari metode user centered design untuk perancangan user interface, aplikasi pemodelan perangkat lunak. Nah, kalau di UCD itu wordnya jadi kalau misalnya mau nyari jurnal, misalnya suatu saat teman-teman di sini ada yang mau nulis jurnal ya, itu nyarinya bisa di Google Scholar, terus IEEE, terus eh, Scopus juga bisa. Kalau misalnya nyari di Google Scholar ya websitenya ini ya, scholar.google.com. Terus kalau misalnya mau bikin jurnal itu usahakan jurnal rujukannya eh, di 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang 2025 berarti paling lama itu tahun 2020. Kecuali ini ya, misalnya penelitiannya itu udah jarang lah diteliti sama orang gitu. Dan cuman ada, mungkin di 5 tahun ke belakang itu cuman ada satu atau dua. Nah, itu bisa digunakan ya dari referensi lebih dari 2020. Jadi eh, kalau UCD itu frameworknya ada understand context of use, pemahaman penggunaan, kemudian specify user requirements, kemudian design solutions, dan evaluate against requirements. Nah, contohnya itu di sini memahami konteks pengguna, terus ada menentukan kebutuhan pengguna. Jadi menentukan kebutuhan pengguna ini ya tentunya
pakai wawancara juga ya. Setelah diwawancara, eh, kita buat list kebutuhan fungsionalnya itu seperti apa. Kemudian di sini sebentar, ini seharusnya tuh ada user personanya. Jadi user persona yang saya maksud tuh seperti itu. Jadi selain ini ya, selain kita mewawancarai user, kita juga membuat user persona dari sampel-sampel user yang target calon usernya. Ini contohnya di sini ada kita seorang marketing yang berumur 27 tahun, kemudian motivasi dan tujuannya itu ingin tampil modis dengan budget terbatas. Nah, ini memang lebih ke personalnya dulu, kemudian baru di bawahnya itu dikucutkan untuk bagian kebutuhan aplikasinya. Si Rita ini membutuhkan aplikasi yang responsif, memiliki berbagai pilihan produk, dan memberikan diskon. Kesulitan menemukan produk yang tepat dan menginginkan proses checkout yang cepat. Kemudian perilaku digitalnya ini untuk menggali experience user dari aplikasi sebelumnya atau aplikasi sejenisnya. Jadi kalau untuk si Rita ini, perilaku digital itu dia aktif di media sosial, sering membaca review produk sebelum membeli, dan menggunakan aplikasi uang. Jadi kalau untuk menggunakan aplikasi e-commerce, dia sudah bisa, ya, pemahamannya sudah sampai situ. Kemudian pain point-nya proses retur yang rumit, berproduk yang tidak sesuai kenyataan. Itu salah satu contoh. Setelah menggali user persona dan mewawancarai user terkait ya untuk kebutuhan data spesifikasi, jadi baru kita list kebutuhan fungsional dan aplikasinya itu apa saja. Lalu dibuatkanlah flowchart. Flowchart biasa boleh, kemudian kalau mau dibuatkan use case diagram seperti ini juga boleh. Kemudian yang bagian ketiga itu ada solusi perancangan yang dihasilkan. Nah, perancangan menggunakan mockup sehingga pengguna akan dapat melihat dan mengamati ketika aplikasi digunakan dalam melakukan fungsi tertentu. Kalau untuk tools merancang UI-nya itu biasanya itu pakai Figma ya, atau Canva. Atau di sini ada yang biasa menggunakan selain Figma atau Canva. Biasanya di sini teman-teman yang pernah ngedesain UI UX pakai tools apa? Sini ada yang pernah coba iseng-iseng mungkin ngedesain UI UX? Belum, Bu. Belum. Saya langsung coba-coba aja, Bu. Ya, biasanya bikin di mana? Nyoba-nyoba itu. Kalau saya di pen, Bu. Iya, di pen bisa ya. Tapi kalau di pen itu apa ya? Tidak Bercanda, Bu, di fleksibel. Figma, Bu. Kirain beneran. Ya kali aja ada yang rajin gitu bikin ikonnya satu-satu. Oke. Terus
Setelah perancangan, ini low fidelity mockupnya dulu. Jadi rancangan kasarnya dulu sebelum masuk ke Figma ya. Ya bener, tapi bener pakai pen bisa kalau yang bagian ini. Low fidelity mockup. Nah, terus ya sampai situ ya. Jadi setelah ya low fidelity mockup ini lanjut ke high fidelity mockup. Jadi apa UI-nya itu bisa diklik. Atau di sini jangan-jangan ada yang UI UX designer nih, diem-diem. Ada nggak di sini UI UX Ada Bu, designer? Mas Rui, Siapa? Rui Costa. Roy Costa. Oh, lagi nggak ada ya? Terus juga Dia desain UI. eh, terus juga ada metode design thinking ya yang biasa digunakan. BTW ini udah azan ya? Atau belum? Suaranya ketutupan hujan jadi nggak tahu. Di Bekasi Oke. sih belum. 547 kalau di online. Udah ya. Oke. Eh, kita break dulu. Seperti biasa nanti balik lagi 6.15.
Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya. Sudah kembali ke tempat semuanya. Aman, Bu. Nah, oke. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ini rancangan UI UX juga, jadi bukan UX aja ini. UI UX aplikasi Majuli menggunakan metode design thinking. Metodenya itu ada 5 step kalau di design thinking. Ada empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan test. Kalau empathize itu uh, untuk inisiasi awal ya, identifikasi masalah. Jadi dicari tahu dulu masalah utamanya itu di mana, kemudian define itu proses analisis dan memahami hasil yang telah dilakukan saat proses empathize. Nah, di tahap inilah ada kemudian user persona berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Informasi yang dibutuhkan untuk membuat user persona adalah nama, demografi persona, umur, statusnya. Jadi bisa status pernikahan, terus juga status pekerjaan juga, biografi persona, masalah apa yang dihadapi oleh persona, dan harapan apa yang diinginkan oleh persona, terutama harapan untuk aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya akan dibuat empathy map yang berfokus untuk memahami kebutuhan yang tadi ini masalahnya di mahasiswa ya, mahasiswa dan permasalahan oleh mahasiswa dengan menggunakan 4 faktor empathy map yang terdiri dari says, thinks, does, and feels. Lalu ideate, proses transisi dari pendefinisian masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define dengan menggali dan menghasilkan gagasan serta ide sebagai landasan dalam pembuatan rancangan prototipe yang akan digunakan. Di sini user flow-nya sudah mulai didefinisikan, alurnya itu dari mana ke mana sesuai dari kebutuhan pengguna yang sudah kita gali tadi. Baru ke prototype. Prototype ini merupakan perancangan awal suatu produk yang akan dibuat. Dalam penerapannya, rancangan awal yang dibuat dengan proses interaksi alur akan diuji coba kepada user untuk memperoleh respon dan feedback. Di tahap ini dilakukan pembuatan wireframe. Setelah itu diberikan sentuhan warna dan gambar sehingga memberikan gambaran aplikasi yang ingin dibuat dengan jelas kepada mahasiswa. Jadi prototipenya bisa sketsa kasar dulu ya. Jadi kalau prototipe itu ada low fidelity prototype. Low fidelity prototype itu sketsa kasar di atas kertas, kemudian ada mid fidelity prototype. Kalau mid fidelity prototype itu ya 11-12 sama low fidelity prototype. Bedanya kalau mid fidelity itu udah digital. Jadi mau dibuat di Word pun bisa gitu, atau mau dibuat di draw.io bisa. Jadi untuk gambaran di dalam satu page itu headernya di mana, terus menunya di mana, terus footernya di mana, baru ke high fidelity prototype. High fidelity prototype itu sudah ada warna, sudah ada gambar,
Kemudian ada tes untuk mengumpulkan feedback pengguna ketika menggunakan prototipe sebelumnya. Kalau di penelitian itu biasanya minimal tuh 30 user lah yang kita minta feedbacknya. Nah, testingnya itu bisa menggunakan usability testing. Jadi bisa apa, kita buat kuesioner gitu ya setelah si user ini coba prototipe yang kita buat tadi gitu. Nah, kalau di sini eh, untuk mengetahui permasalahannya itu diwawancarai 10 mahasiswa. Jadi permasalahannya adalah kebingungan ketika barang bekasnya menjadi penumpukan barang di rumah, kos, atau tempat tinggal mereka. Jadi ya pertanyaannya tidak melulu masalah ini ya, nggak secara eksplisit gitu kita nanya butuhnya di aplikasi ini apa gitu. Ya kalau kita nanyanya kayak gitu kan ya karena usernya ini latar belakangnya mungkin bukan dari IT, jadi ya bingung gitu ya udah terserah developernya mau bikin apa gitu kan. Tapi ya kita nanyanya eh, biasanya barang-barang ini diapain gitu. Kalau misalnya udah nggak kepake ya udah dibiarin barang bekasnya gitu. Terus kenapa dibiarin aja ya bingung mau diapain gitu. Jadinya numpuk. Jadi dibuatlah poin-poin dari hasil interview tadi. Kemudian ditanyain juga harapan dari apa user itu seperti apa untuk barang-barang ini. Nah, kemudian barulah dibuat solusi untuk keresahan dari user-user tadi. Tuh. Nah, ini nih contohnya. Jadi untuk user persona itu bisa diambil untuk bisa diambil salah satunya aja ya. Ini dari sisi penjual, kemudian ada dari sisi pembeli juga. Nah, ini yang di interview ya orang asli, tapi kalau misalnya mau disamarkan ya boleh gitu ya. Kalau untuk penelitian mah. Terus di sini baru ideate. Jadi buat alur sistemnya mau seperti apa. Jadi bisa menggunakan flowchart biasa, terus bisa juga menggunakan UML ya, yang use case tadi. Baru ke prototype. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari rekan-rekan? Bu, itu filenya di mana, Bu? Filenya, ini saya share dulu. Makasih, Bu. Sudah saya share di ini ya, di chat. Kira-kira seperti itu. Jadi inti di dalamnya tuh sama aja, cuman penyebutan bagian-bagian urutannya itu yang sedikit berbeda.
Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait desain interface? Kalau belum, mungkin kita bisa mulai ini ya, inisiasi project untuk project akhir semester. Jadi kita mengacunya ke metode design thinking yang barusan saya share tadi. Eh, kita coba ke tahap empathize dan define. Jadi coba dicari permasalahan sekitar kalian gitu. Terus untuk wawancara usernya ya satu aja cukup ya, minimal satu. Untuk pertanyaannya yaitu tadi yang seperti contoh yang saya sebutkan tadi ya, pertanyaannya tidak yang langsung menjurus ke teknis, tapi ditanyakan hal-hal receh, hal-hal remeh berkaitan keresahan si user ini apa gitu, supaya kita bisa membuatnya menjadi digital. Tapi kita cuma sampai UI UX-nya aja. Tuh. Nanti instruksinya saya tambahkan di LMS. Ya, silakan yang mau bertanya sambil saya upload materi dan instruksi tugas. Andilia ini mau nanya ke Bu, angkat tangan deh Bu. Ya, kenapa Andi Liani? Silakan. Ibu maaf mau nanya, kalau ketika kita melakukan testing atau melakukan tes, hal apa aja sih Bu yang harus kita lakukan persiapan awalnya? Persiapan awalnya ya tentunya ini ya, desainnya udah harus selesai dulu. Jadi eh, kalau desainnya selesai ya udah kita minta user ini untuk nyobain aplikasinya. Kan kita bikin aplikasi yang sudah bisa diklik kan, aplikasi desainnya sudah, prototipe yang sudah bisa diklik. Nah, jadi kita mintain apa usernya untuk mencobakan, terus kita juga tentunya sudah nyiapin pertanyaan kuesioner gitu terkait UI UX dari si user ini. Nanti itu ada kita di bagian pertemuan keberapa itu kita coba untuk membuat skenario testingnya di pertemuan apa ya ini? Ya di akhir-akhir sih kalau nggak 14-15 lah. Oke, jadi Baik Bu, untuk terima kasih. sekarang, oke. Jadi untuk sekarang bisa dibuat dulu untuk apa permasalahannya apa, kemudian dibuat list pertanyaannya, em, terus apa lagi tadi setelah tadi ketahuan ya eh, kebutuhan user itu apa, harapannya apa, bisa dibuat dulu sketsa untuk apa alur aplikasinya seperti apa gitu. Dan user personanya jangan lupa. Jadi kita tidak menggunakan empathy map, jadi dari user persona ya langsung aja user flow-nya seperti itu.
Sorry, user flow ternyata di tahap ketiga ya. Berarti sampai user persona. Minggu depan itu asinkronus ya. Jadi ini mau deadline-nya kapan kira-kira untuk eh, bagian apa ini empathy dan define. Kalau misalnya di minggu depan tanggal 7 sudah selesai, Tanggal 7. minggu depan kira-kira gimana? Tanya lagi aja deh, Bu. Ya, sebenarnya untuk nyari studi kasusnya dulu ya untuk Iya, minggu depan. itu kasus tadi. Minggu depan hari Minggu. Jadi cari permasalahannya studi kasus, terus interview minimal 1 orang, terus Maksudnya yang bikin interview user persona. itu mau tanya yang interview itu Ya berarti gimana Pak Puspo? yang user yang terkait sama Gimana? UI UX-nya ya. Maaf, belum kedengeran. Gimana? Beneran nggak, Bu? Iya udah. Ini berarti kita wawancara sama satu user Mm-mm. terkait kebutuhan UI UX-nya. Jadi nanti apakah Ter- eh, Jadi wawancaranya itu terkait permasalahan yang dialami si user itu. Jadi dari permasalahan tadi kita kita buat transformasi digitalnya gitu. Jadi transformasi digitalnya itu berdasarkan keinginan user tadi, butuh aplikasi yang seperti apa. itu bentuknya langsung kita desain layoutnya ataukah hanya Belum. Jadi narasi dari kayak macam ini aja ya? dari yang paper yang saya kirim linknya di chat, itu kita masih di tahap empathize dan define. Jadi kalau empathize itu kan kita
gali dulu tentang permasalahannya dengan cara interview Berarti user. kayak domain expertnya gitu ya, Bu. Iya. Hah, gimana expert? Domain expert. Ma- Jadi kita tanya-tanya ke buat mereka yang mendapat gitu. Sebagai sama usernya itu kayak semacam domain expertnya gitu ya. Iya. Terus baru dari empathize tadi dibuatkan user personanya. Itu. User persona itu ada di define. Seperti itu.
Deadline-nya saya buat 2 minggu saja sampai Jumat tanggal 14 pas kita Zoom lagi. Di LMS sudah saya tambahkan ya instruksi tugas. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau materi hari ini? Tidak ada. Izin Bu, tugasnya belum bisa diklik ya Bu? Bisa, udah 18.42. Tadi jadi settingannya tuh harus setelah jam ini ya. Jadi tidak boleh di jam sebelum kita buat tugasnya. Ini udah bisa sekarang. Oh, iya, betul Bu, sudah bisa. Oke. Oke, mungkin sudah cukup ya. Terus untuk tanggal 14 itu nanti ada beberapa yang presentasi hasil tugasnya. Kalau misalnya bisa semuanya ya semuanya. Kalau misalnya nggak cukup bisa di minggu depannya lagi. Mungkin itu saja untuk kelas pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu. Oh, absennya di LMS. Wah, telat.